Halo semuanya, selamat datang di channel Nabla Education. Pengumuman UTBK baru saja diumumkan. Yang namanya seleksi pasti ada yang diterima dan juga ada yang tidak diterima. Saya ucapkan selamat bagi yang diterima atas pencapaian kalian sampai di titik ini. Bagi yang tidak diterima, tidak usah berkecil hati karena jalan dan cara untuk masuk universitas masih sangat banyak terbuka. Di video ini saya akan berbagi tentang ujian masuk atau UM universitas yang masih bisa kalian coba dengan menggunakan nilai UTBK. Beberapa kampus membuka jalur ujian masuk yang menggunakan nilai UTBK yang kemarin kalian dapatkan. Kampus-kampus apa saja itu? Mari kita simak dalam video ini. Yang pertama adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, universitas ini sudah cukup terkenal dengan ranking yang cukup baik. Sekarang mari kita lihat apakah betul Universitas Negeri Yogyakarta itu membuka jalur mandiri. Kita langsung lihat di laman resmi dari UNY ini. Oke, jika teman-teman masuk ke pmb.unj.ac.id ya, penerimaan mahasiswa baru UNY, kita akan bisa melihat di sini ada, kita cek yang sarjana ya untuk S1. Kemudian kita akan lihat apakah betul UNJ itu masih membuka. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jalur penerimaannya itu ada yang menggunakan SNMPTN, ada yang menggunakan SBMPTN yang kemarin sudah dilakukan yaitu UTBK, dan ada seleksi mandiri. Dan seleksi mandiri ini nantinya akan ada yang menggunakan nilai UTBK. Nah, di sini SMS1 skor UTBK. Jadi, teman-teman yang kemarin masih belum beruntung diterima melalui UTBK, masih bisa dipakai nilai UTBK-nya untuk mendaftar di jurusan-jurusan yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan cek di websitenya dan pilih jurusan yang teman-teman inginkan ya. Sesuaikan juga dengan nilai dan skor UTBK yang kemarin sudah diperoleh. Universitas kedua yang masih menerima ujian masuk dengan menggunakan nilai UTBK adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, UGM dan UNJ itu sama-sama terletak di Yogyakarta ya. Tentunya sudah tahu semua tentang informasi ini. Sekarang mari kita lihat apakah betul UGM itu mengadakan atau menyediakan jalur masuk dengan menggunakan skor atau nilai UTBK. Kita langsung menuju ke laman atau website resmi dari UGM. Oke, ini adalah laman resmi dari ujian UGM ya, khususnya di ujian masuk Universitas Gadjah Mada. Teman-teman nanti bisa masuk ke ya sarjana di sini, kemudian ragam seleksinya kita milih ke yang CBM, CBTUM UGM ya. Kalau SNMPTN kan sudah, SBMPTN juga sudah. Ini jalur prestasi nggak akan kita bahas sekarang, kita akan bahas yang CBTUM UGM. Nah, di sini apakah betul? Oke, jalur seleksi ini menggunakan kombinasi nilai skor CBTUM UGM tahun 2021 yang diselenggarakan oleh UGM dan nilai skor UTBK SBMPTN tahun 2021 ya. Jadi nanti nilai UTBK-nya terpakai tapi masih juga harus mengikuti CBT ya, Computer Based Test yang dilakukan oleh UGM. Oke, jadi UGM juga masih membuka harapan bagi teman-teman yang ingin masuk atau ingin berkuliah di Jogja ya, di kampus UGM ini, kampus yang penuh kenangan. Oke, kita lanjutkan ke universitas berikutnya. Universitas ketiga yang masih membuka jalur atau penerimaan dengan menggunakan skor atau nilai UTBK adalah Universitas Negeri Malang atau lebih kita kenal dengan UM Malang. Sekarang kita lihat di portalnya UM Malang apakah program itu atau jalur itu memang betul-betul tersedia. Ini adalah tampilan dari website UM Malang ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Sekarang kita akan lihat jalur masuk, kemudian kita lihat seleksi mandiri dan kita pilih yang program sarjana dan kita pilih yang, nah ternyata ada ya, jalur nilai hasil UTBK. Nah, di sini teman-teman bisa baca di sini persyaratan seleksinya adalah lulusan SMA, SMK dan sederajat atau paket C yang mengikuti UTBK tahun 2020 beserta syarat-syarat lainnya ya. Jika teman-teman berminat atau mempunyai keinginan untuk berkuliah di UM Malang yang kemarin UTBK-nya masih belum bisa diterima, masih ada kesempatan untuk mencoba jalur mandiri ini ya. Tidak usah putus harapan.
Nah, di sini juga ada beberapa kriterianya, nanti bisa dibaca dan dipelajari sendiri masing-masing gitu ya. Kita lanjutkan ke universitas yang keempat. Universitas keempat yang masih membuka jalur penerimaan dengan menggunakan nilai UTBK adalah Universitas Pajajaran atau UNPAD ya. Kalau kita lihat di portal UNPAD, seperti ini tampilannya, kemudian kita akan pilih ke jalur penerimaan. Di mana jalur penerimaan ini? Universitas mungkin ya, atau pilih ke penerimaan. Nah, di sini ada penerimaan, kemudian ada SMUP ya, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Kita akan pilih SMUP jalur mandiri. Ini sarjana jalur mandiri. Nah, dia di sini menggunakan dua skema, yaitu yang pertama adalah skema 1 menggunakan nilai UTBK tahun 2021 dan yang kedua menggunakan SMUP ya untuk siswa lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021. Oke, dan kriteria-kriteria lain serta tanggal-tanggal penting serta prosedurnya teman-teman bisa langsung kunjungi di SMUP UNPAD ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Kita lanjutkan ke universitas yang kelima. Universitas kelima adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB ya, sama-sama terletak di Jawa Barat. IPB juga masih memberikan kesempatan bagi adik-adik atau teman-teman yang masih ingin berkuliah di IPB tetapi kemarin UTBK-nya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh IPB. Masih ada jalur penerimaan lain yaitu melalui ujian masuk dengan menggunakan skor UTBK. Kita akan lihat persyaratan atau skema yang disiapkan oleh IPB. Jika kita masuk ke portal IPB, kita akan melihat seperti ini tampilannya, kemudian kita akan masuk ke student admission. Nah, di sini kita akan masuk ke student admission, kemudian kita pilih yang jalur sarjana, kemudian jalur masuk reguler, kemudian kita akan pilih ujian tulis mandiri berbasis UTBK. Oke, di sini berbasis UTM ya, maaf ya. Apakah di sini juga ada materi yang diujikan adalah untuk kelas internasional, materi UTMBK online. Sebentar, apakah ada? Nah, di sini ada ya. Jadi, ujian tulis berbasis komputer IPB dilaksanakan secara online dari rumah masing-masing atau bisa mendaftar keduanya. Bentar. UTMBK kembali didasarkan menggunakan dua metode seleksi, yaitu berdasarkan UTMBK online IPB dan berdasarkan skor UTBK LTMPT. Nah, jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di IPB dengan mengikuti jalur seleksi mandiri ini. Kita lanjutkan ke kampus berikutnya. Kampus berikutnya adalah kampus yang terletak di Jawa Timur atau di Surabaya, yaitu Institut Teknologi 10 November atau kita kenal dengan ITS ya. Ini adalah tampilan portalnya, kemudian kita akan lihat informasinya. Kita bisa masuk ke admission and prospective student di sini. Kemudian kita akan masuk ke LTMPA, undergraduate program di sini. Kemudian undergraduate program, kemudian SKMP ya, jalur mekanisme SKMP di sini. Nah, jadi di sini ada 3 jalur penerimaan calon mahasiswa melalui SKMP, itu seleksi kemitraan, seleksi mandiri, dan seleksi prestasi. Yang kita lihat adalah seleksi yang mandiri. Apakah ada di sini informasinya? Coba kita scroll dulu ke bawah. Oke, informasi yang menyatakan bahwa nilai UTBK itu masih bisa dipakai di sini. Nah, ini ya pendaftaran SKMP ITS, persyaratan dan ketentuan. Pendaftar adalah siswa SMA, SMA atau SMK atau yang sederajat atau sejenis lulusan tahun 2019 sampai 2021 yang telah memiliki nomor peserta UTBK atau nomor ujian kemampuan akademik ITS ya. Jadi ini otomatis karena dia memiliki nomor UTBK berarti kemarin sudah mengikuti UTBK. Nah, bisa dibaca sendiri nanti tata cara pendaftarannya dan berapa yang harus dibayarkan untuk biaya pendaftaran dan sebagainya di portalnya ITS ya. Kampus berikutnya yang masih menerima pendaftaran dengan seleksi mandiri adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, ini terletak juga di Jawa Barat ya, kampus yang cukup terkenal dengan ranking yang cukup bagus dan jurusan-jurusan yang cukup bergengsi.
Bagi teman-teman kemarin yang sudah mencoba UTBK dan mendaftar ke kampus ITB dan belum diterima, masih ada kesempatan karena ITB juga membuka seleksi mandiri untuk teman-teman yang kemarin belum berhasil mendaftarkan melalui UTBK. Kita akan lihat di portalnya ITB. Ini adalah tampilan portalnya. Kita akan lihat masuk ke penerimaan, kemudian kita akan masuk ke yang sarjana dan kita akan lihat kita diarahkan ke ini admission ITB, kemudian program sarjana kita pilih dan ada juga seleksi mandiri. Kita lihat syaratnya. Untuk seleksi mandiri nanti syaratnya adalah ini ya, kriteria seleksi mandiri ITB adalah yang pertama hasil UTBK dan nilai rapor bagi pendaftar ke fakultas atau sekolah selain FSRD ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain mungkin ya. Kemudian yang kedua, UTBK, nilai rapor dan kemampuan seni rupa bagi pendaftar ke FSRD. Nah, di sini ada persyaratan, ada petunjuk, ada jadwal, ada biaya. Bisa teman-teman buka untuk informasi yang lebih lanjut. Oke, itu dia beberapa kampus yang informasinya berhasil kita kumpulkan sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujian masuk di universitas-universitas yang masih membuka jalur tersebut. Jangan berkecil hati, tetap semangat, masih banyak jalan yang bisa teman-teman tempuh untuk bisa berkuliah di kampus impian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.